walaupun cuma satu huruf, K diri pakai K, ke diri pakai E, itu artinya sudah berbalik. Logonya mirip bajak laut ya, jangan-jangan inspirasi bajak laut itu dari Kerajaan Kediri. Bukan Panjalu ya, bukan Panjalu, tapi Pangjalu, ada senaunya. Masyarakat Jawa kuno sebelum membangun sebuah kota itu harus melihat tanahnya dulu. Ada tiga tipe tanah. Seperti apa ya? Panjalu dan Kadiri artinya sama, daerah yang mandiri. Kadiri ya, jangan Kediri. Kalau Kediri sekarang berbalik, artinya itu sudah walaupun cuma satu huruf, Kadiri pakai K, Kediri pakai E, itu artinya sudah berbalik. Yang satu mandiri, yang satu mandul. Bayangkan ini, gara-gara satu huruf. Oke, lanjut. Ini adalah prasasti pertama Raja Kadiri. Ini prasasti Mataji, lokasinya di tengah hutan. Kalau kalian ke sana jangan musim hujan, off-road nanti ya, pakai trail. Tengah hutan jati, daerah Mluyu, Nganjuk Utara arah ke Bojonegoro. Lanjut. Nah, ini adalah prasasti dari Raja Banguswara. Yang saya kasih contoh ini prasasti Geneng atau prasasti Bumbung, lokasinya di Kecamatan Pekung. Nah, ini ilustrasi dari kaoskan sama teman-teman tapak jejak Kadiri. Logonya mirip bajak laut ya, jangan-jangan inspirasi bajak laut itu dari Kerajaan Kediri. Karena film-film bajak laut itu kan bajak laut yang hidup pada masa abad ke-15, 16 ya, termasuk Pirates of Caribbean itu kan abad-abad itu sudah ada senapan. Kalau ini jauh sebelum itu. Dan kita belum menggarap film-film bajak laut karena Nusantara ini pusatnya bajak laut. Saudagar Cina, laporan-laporan dari Timur Tengah, dari Bani Abbasiyah, Umayyah, itu banyak terkenal kita bajak lautnya. Ya kalau ngomong bajak lautnya, kalau ngomong pahlawannya juga banyak. Lanjut. Nah, ini ilustrasi Narasinga Lencana, dewa atau avatarnya Dewa Wisnu yang dijadikan logo atau lambang dari Raja Jayabaya. Sadis ya, serem. Oke, lanjut. Nah, ini prasasti Hantang yang ada tulisan Pangjalu Jayati. Pangjalu Jayati ada di Museum Nasional Jakarta, temuannya di Ngantang, Malang. Lanjut. Nah, ini tulisannya Pangjalu karena di sini ada anuswara. Anuswara itu apa ya? Sengau. Jadi bukan Panjalu ya, bukan Panjalu, tapi Pangjalu. Ada sengaunya. Jadi perubahan ya, sekarang kita lebih sering menyebutnya Panjalu daripada nama resminya Pangjalu. Karena kalau di bahasa Indonesia sebenarnya diakritik itu kan hanya penulisan khusus ya. Kalau di prasasti itu alih aksaranya dari Jawa kuno ini ke Latin. Ini yang orang ketiknya males kalau harus kasih tanda diakritik titik atasnya atau coret ke bawah. Akhirnya permasalahan di kemudian hari adalah penulisan N biasa. Orang-orang nyebutnya ya Panjalu biasa, Panjalu tanpa sengau. Padahal seharusnya itu ada diakritik di atasnya titik atau N-nya itu kayak gini, itu model penyebutan sengau. Jadi tidak ditulis NG itu enggak, tapi ada huruf-huruf diakritik semacam itu. Nah, makanya kalau nulis nama-nama ini harus hati-hati ya. Kadang mungkin kita tahu, kita ngerti maksudnya, tapi yang membaca di kemudian hari, anak cucu kita atau murid-murid kita untuk kemudian hari nggak tahu.
sehingga merubah arti dan makna juga. Seperti tadi, konsisten dari zaman kerajaan sampai kesultanan itu Kadiri. Di zaman Belanda secara administrasi penulisannya diganti menjadi pertama Cadiri menjadi kemudian dari menjadi Kediri. Nah sekarang kita amini menjadi Kediri. Dan ada yang pada ngatik Kediri, oh Kediri itu haji, bencong, terus dihubungkan dengan seorang wiku putranya Erlangga yang bertambah dua Selomangkleng karena tidak menikah dia suci terus. Nah ini jadilah nama Kediri yang identik dengan mandul, dia tidak subur. Padahal arti Kadiri secara di masa prasasti ya Pangjalu dan Kadiri itu artinya sama, yaitu tanah yang subur dan juga berdikari atau mana. Lawannya adalah Jenggala. Jenggala ini bermakna apa? Apa arti Jenggala? Jadi kalau di kitab Manasara Silva Sastra, Silva Prakarsa juga, masyarakat Jawa kuno sebelum membangun sebuah kota itu harus melihat tanahnya dulu. Ada tiga tipe tanah. Tipe tanah pertama itu anupa. Anupa itu tanah subur, sumber mata air baik di sana, biji-biji yang ditanam bisa tumbuh sehingga masyarakatnya makmur. Itu anupa, sinonim dengan Panjalu tadi dan juga Kadiri. Kemudian yang kedua tipe tanah Sagadana. Sagadana itu setengah subur, setengah tidak subur. Dan yang ketiga itu tipe tanah Jenggala. Namanya Jenggala. Tipe tanah yang kering kerontang, jauh dari sumber mata air, atau hutan belantara yang tidak produktif. Mungkin hutan belantara yang banyak hewan buasnya, sehingga kalau masyarakat hidup di sini nggak tenang, diganggu terus sama hewan-hewan. Atau pusatnya rampok biasanya, hutan-hutan yang kalau kita masuk di sana pasti mati, nggak bisa keluar, semacam itu. Itu yang namanya Jenggala. Tapi orang sekarang kebanyakan tahunya Jenggala itu hutan. Hutan kan banyak tanaman, subur. Nah, padahal dalam kitab Manasara Silva Sastra patokannya dalam pembuatan bangunan, pengembangan kota nggak semacam itu. Oke, lanjut. Nah ini Aryasvara Lencana. Nanti Amin, nanti lari. Logonya Ganesha duduk ya, bukan seperti logonya Kabupaten Kediri yang Ganesha Karangkates itu, Ganesha berdiri, beda. Oke lanjut. Sangka, ini logonya Raja Ameswara. Ini terinspirasi dari logo di Prasasti Ceker yang ada di gedung sebelah. Temuan dari di Dusun Ceker, Desa Sukoanyar, Kecamatan Mojo. Lanjut. Nah ini prasastinya ada di gedung sebelah. Oke. Lanjut. Nah, Senopati Sarwojala atau pimpinan TNI AL ya. Panglima laut lah, angkatan laut di masa Kerajaan Kediri. Ini sudah termaktub dalam prasasti Jaring. Oke lanjut. Ini prasasti Jaring waktu itu ada aktab dari FVO Prancis kerjasama dengan Busquets Arpenas. Ini yang aktab orang Kamboja, bukan Mbak Sukma. Walaupun dari belakang mirip Mbak Sukma, tapi bukan Mbak Sukma. Ini prasastinya masih bagus, ada di Mbamarum itu kecamatan mana itu? Seberangnya Kanigoro pokoknya situ. Seberang selatannya Kanigoro. Lanjut. Nah ini prasasti Palah. Prasasti Palah itu prasasti yang ada di Candi Penataran. Nama Penataran itu baru. Nama aslinya yang zaman kerajaan dulu Palah namanya. Sering dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk karena untuk berziarah.